Gugatan ditolak berkali-kali, jalani sidang berkali-kali tanpa menjelaskan alasan gugat cerai, Andre Taulani kembali mencuri perhatian. Bukan soal bocornya alasan gugatan Andre, tapi tingkah lucu ayah 3 anak ini yang punya cara unik menanggapi setiap pertanyaan hingga tudingan soal rumah tangganya. Apa yang Andre lakukan? Tak panas dan tak terpancing emosi. Ia malah santai unggah foto dengan caption bertuliskan, "Udah males ribut-ribut, apapun itu aku okein aja biar cepat beres." Mungkinkah ini respon Andre atas ramainya ancaman Erin yang siap bongkar dugaan pengkhianatan Andre selama pernikahan? Entahlah, tapi dipastikan lewat unggahan ini, Andre sepertinya ogah ambil pusing dan hanya ingin cerai. Musisi sekaligus komedian ini memang kerap memancing suasana lucu lewat postingannya di tengah peliknya masalah gugatan cerai. Sebelumnya, ia juga pernah menuliskan caption, "Sedang bingung, mau cemburu atau sadar diri." Pada siapakah Andre cemburu? Adakah kaitannya dengan dugaan pengkhianatan yang Erin tudingkan? Gak cuma itu, postingan WhatsApp status Andre juga bikin tanda tanya. Antara mencari cinta yang tulus dan menjadi orang yang bisa dipegang erat, seperti potongan lirik lagu Balonku Ada 5. Andre lagi galau? Atau Andre sengaja membawa profesi komedian di tengah masalah pribadinya? Syuting terganggu nggak? Ada ini Apa? gugatan gitu. Terganggu syuting mungkin Pak. Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Dunia hiburan ternyata nggak selalu bikin hati para selebritis selalu terhibur. Inilah yang diakui oleh pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Meski selama ini segala sisi kehidupannya sudah jadi konsumsi publik, Ayu dan Igun tetaplah manusia biasa yang pasti menyimpan sisi lain yang jadi rahasia hidupnya. Ayu Ting Ting hadir dalam program kajian bersama Habib Umar bin Hafidz ketika jadi sorotan. Bukan karena Ayu artis, melainkan momen Ayu curhat dan nangis di depan sejumlah peserta kajian lain. Setiap kata yang Ayu ucapkan dibarengi dengan air mata ibu 1 anak ini. Saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Biasanya santai bahkan tetap penuh tawa ketika disinggung soal jodoh, tapi ternyata Ayu juga lelah dengan kesendiriannya sebagai orang tua tunggal. Bisa dimaklumi karena sejak Bilqis dalam kandungannya hingga kini beranjak dewasa, Ayulah yang berjuang sendirian. Bahkan ketika bertemu orang yang diharapkan jadi ayah sambung Bilqis, lagi-lagi Ayu harus dihadapkan pada kecewa mendalam. Lantas pertanyaan Ayu tadi benar-benar jadi kegelisahan yang selama ini ia pendam sendirian? Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jabah semua. Ada tadi udah. Ada udah. Tadi ada. Tak hanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, penyelenggara sekaligus peserta kajian, ikutan nangis. Tak jauh beda dengan Ayu, desainer yang pernah santer punya hubungan spesial dengan pedangdut asal Depok ini, ternyata juga rasakan kesepian hingga kehilangan ayah. Dunia hiburan, popularitas, dan keberlimpahan harta tak membuat Igun juga bisa merasa letih. Sama-sama rasakan kekosongan hati, lagi-lagi kedekatan Ayu dan Igun di momen ini jadi sorotan. Publik seolah berharap keduanya justru bisa saling mengisi, terlebih sejumlah foto dan video keduanya dan keluarga terlihat begitu hangat. Benarkah acara yang ia selenggarakan ini juga jadi wadah untuk Igun dan Ayu sama-sama jujur tentang hati? Jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Jadi kalau rasa itu ada, insya Allah teman-teman bakal menjadi saksi pernikahan saya, itu aja. Bosen. Aku 8 tahun, lu mah gosipnya Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Udah tunggu aja, ya. Cari yang lain gitu. Ola Ramlan juga tengah rasakan kekosongan hati pasca kepergian ibunda tercintanya. Ola yang nampak terpukul sejak awal kabar duka sepekan lalu masih enggan berbagi banyak cerita pada awak media. Tapi satu hal yang begitu Ola rasakan adalah kepergian Tis'ah Jahri adalah hilangnya tempat Ola curhat selama ini. Udah nggak ada lagi yang doain aku. Ya mama salah satu yang nguatin aku, bahkan terakhir aku
Jadi single parent yang harus berjuang sendirian memang tidak mudah. Gak heran kalau selama ini ibunya lah yang menjadi sandaran bagi Olla Ramlan. Tak ada yang tak ia bagikan pada ibunya. Kedekatan Olla dan ibunya inilah yang benar-benar bikin dunia Olla runtuh setelah ditinggal ibunda. Olla yang sempatkan ziarah makam masih tak bisa tutupi betapa hancurnya dunianya kini. Siapa yang singgung karma, siapa yang memantik luka lama. Baru saja reda isu Taki Malik, mantan suami Salma Vina reda, belum lama ini nama Salma Vina kembali terseret sampai bikin sang ayah, Sunan Kalijaga dan istri kembali emosi. Hanya karena Taki Malik unggah chatnya dengan Salma Vina, Taki seolah kembali menggiring opini publik tentang mantan istrinya itu. Alih-alih membuka kisah lalu, apa yang dialami Taki dengan kasusnya justru heboh disebut sebagai karma. Bukannya urusan putri saya sama dia kan juga sudah selesai. Assalamualaikum, apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Itu dari kamu, dari Salma? Dari aku. Ke dia? Duluan, iya. Duluan kan? Duluan. Oke. Pada saat momennya pada saat lebaran waktu itu, ada satu video di platform sosial media dia gunakan untuk minta maaf sama aku. Tapi kenapa aku tidak membalas? Karena ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia bilang, "Mohon maaf lahir batin, bolehkah aku posting?" Apapun konteksnya, Sunan sepertinya keberatan jika putri kesayangannya kembali dikaitkan dengan mantan suaminya itu. Salma Vina sejatinya telah move on dan menutup rapat kisah kelamnya dengan Taki, tangisnya kembali pecah lantaran tak terima dengan dampak tentang kecewa orang tuanya yang ia terima pasca cerai dengan Taki. Apa hancurnya hati ayah dan ibu. Jujur aja belum pernah juga ya semarah ini. Kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia, tolong minta maaf sama orang tua saya. Siapa sih yang rela anak perempuannya, anak perempuan pertama kesayangannya, ya, disakiti, dicampakkan tanpa ada kompromi, komunikasi, malah langsung ngirim pengacara. Tak ada kata maaf yang diharapkan Salma dan keluarga dari Taki. Itulah yang tak pernah bisa membuat Sunan bahkan sang istri selesai dengan masalah sejak 2018 silam. Di depan awak media, Heidi jelas meminta agar anak perempuannya itu menutup semua akses komunikasi dengan mantan suaminya. Sesakit apa ya? Sakit, Mas, pasti sakit. Udah saya nggak bisa jelaskan sesakit apa. Tapi yang jangan sampai salah persepsi ya. Oh ini belum move on ya. Oh ini nggak rela ya dicerai. No. Tapi apa nih yang bikin sakit? Apa yang bikin tidak termaafkan sampai kapanpun? Caranya.